Halo generasi Semar, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal geografi, materi struktur keruangan desa dan kota dengan mudah? Bersama saya, Subandi Latif, yuk simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1. Ini soal SBMPTN tahun 2019 nomor 26. Wilayah zona interaksi desa kota yang mempunyai lokasi dekat dengan pusat kota merupakan tempat tinggal pengelaju adalah A. Suburban, B. Urban Pring, C. Rural area, D. Koridor area, E. Satellite city. Generasi Semar, jika soal seperti ini yang kita dapatkan, maka cara menjawabnya adalah kita mulai dengan pembahasan soal 1. Nomor 1 itu adalah city atau urban. Merupakan wilayah kota atau inti kota. Yang kedua, suburban. Ini merupakan wilayah yang berada di pinggiran daerah perkotaan. Yang ketiga, suburban pring, yaitu jalur tepi suburban daerah perkotaan. Yang keempat, urban pring, yaitu jalur tepi daerah perkotaan paling luar yang merupakan wilayah yang lebih jauh dari pusat kota. Agak mirip kota tapi sudah mengarah ke desa. Yang kelima, rural urban pring, yaitu jalur batas desa dan kota. Yang keenam adalah rural area. Biasa juga diartikan dengan desa atau pedesaan, yaitu wilayah ini bagian dari perkotaan yang mencakup kebutuhan pangan di perkotaan dan merupakan tempat tinggal para pengelaju. Jawaban yang benar yaitu C, yaitu rural area. Ya, sekarang soal nomor 2. Soal ini ada pada SBMPTN tahun 2018 nomor 28. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki karakteristik A. Pola perdagangan yang berorientasi pasar, B. Ketergantungan pada sumber daya pertanian, C. Teknologi tepat guna mulai digunakan, D. Ketergantungan pada sumber daya alam, dan E. Kelengkapan lembaga pemerintahan desa. Baik generasi Semar, jika kita mendapatkan soal seperti ini, cara menjawabnya adalah, pembahasan soal 2 ini, yang pertama, klasifikasi desa itu berdasarkan perkembangan masyarakat. Pertama, ada yang namanya desa tradisional. Desa ini adalah desa yang masih bergantung dengan keadaan alamnya. Penduduknya masih bersifat sangat tertutup dan sangat memegang teguh kebiasaan leluhur. Yang kedua, desa swadaya. Desa ini adalah desa yang sudah mengelola potensi desa dan mulai menggunakan teknologi tepat guna. Namun, tingkat pendidikan masyarakatnya dan produktivitasnya itu masih rendah. Yang ketiga, ada yang disebut dengan desa swakarya. Desa ini adalah desa yang sudah mampu untuk meningkatkan kehidupannya dan mengalami perubahan cara berpikir, karena pengaruh dari luar itu sudah mulai masuk. Yang keempat, yaitu desa swasembada. Desa ini adalah desa yang masyarakatnya mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya dan potensi alamnya.
jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, yaitu desa yang memiliki teknologi tepat guna sudah mulai digunakan. Sekarang soal nomor 3. Seorang investor ingin mendirikan perumahan di antara dua daerah. Jika penduduk A berjumlah 16.000 jiwa dan penduduk B berjumlah 4.000 jiwa, tentukanlah daerah yang ideal untuk pendirian perumahan tersebut bila jarak daerah A dan B 100 km. Apakah pada A yaitu 33,3 km dari kota A, atau B 33,3 km dari kota B, atau C 35 km dari kota A, atau D 35 km dari kota B, atau E 50 km dari kota A. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah, ada cara perhitungan konvensional yang selama ini kita kenal dengan teori titik henti. Ya, teori titik henti itu menggunakan rumus DAB, maksudnya yang dicari itu jarak ideal dari kota A dan B sama dengan DAB. DAB ini jumlah penduduk atau jarak antara kota A dan B dibagi 1 ditambah akar penduduk kota A dibagi penduduk kota B. Nah, kita coba masukkan data pada soal ke dalam rumus. Ya. Jadi DAB itu sama dengan 100 ini jarak kota A dan B dibagi 1 ditambah akar 16.000. 16.000 ini jumlah penduduk kota A dibagi 4.000. Jadi 16.000 dibagi 4.000 itu sama dengan 4. Jadi 100 ditambah akar 4. Jadi 100 dibagi 1 ditambah 2. Karena akar 4 itu adalah 2. Jadi 100 dibagi 1 ditambah 2 itu 3. Jadi 100 dibagi 3 jumlahnya 33,3. Jadi lokasi yang ideal atau lokasi titik henti untuk menentukan di mana sebaiknya perumahan itu dibangun yaitu 33,3 km dari kota B, atau jawaban yang benar adalah B, karena dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Ingat, generasi Semar, setelah kita menghitung dengan baik perhitungan ini, kita harus ingat bahwa menentukannya itu dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Kita lihat option A, pilihan A 33,3 km dari kota A. Kenapa kita tidak ambil pilihan A? Karena yang benar itu adalah 33 km dari kota B yang penduduknya lebih kecil. Nah, kalau soalnya menghitungnya lebih sulit seperti contoh tadi, generasi Semar dapat menjawabnya dengan cara singkat berikut ini. Ya, jadi kita menghitungnya tidak perlu kita mencatat. Ya, seperti tadi yang pertama. Langsung hitung dengan melihat jumlah penduduk kota A berapa dibagi jumlah penduduk kota B. Nah, sehingga kita sederhanakan 16 dibagi 4 sama dengan akar 4. Ya. Sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 100 ini jarak kota A dan kota B dibagi 3. Dari mana dapat 3? Itu akar 4 tadi ditambah dari 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi 100 dibagi 3 itu adalah 33,3. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitungnya. Ya.
Semoga bermanfaat ya generasi Semar. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Semar School, generasi Semar berkarakter cerdas.